Dalam sebuah buku yang baru terbit, Panglima Damai Poso, lelaki ini diceritakan sebagai seorang panglima. Tapi dia bukan seperti panglima-panglima lain. Haji Adnan Arsal memiliki perawakan kecil, tidak tinggi, tidak tampak otot-otot kekar di tubuhnya. Gaya bicaranya pun pelan dan terutama sangat santun. Tapi seperti panglima-panglima lain di medan pertempuran, Haji Adnan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kepemimpinan Haji Adnan sangatlah penting ketika merebak konflik antar agama di Poso, Sulawesi Tengah sekitar 20 tahun silam. Konflik Poso berlangsung selama 3 tahun, antara 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Ketika itu, Indonesia dalam kondisi rentan. Penguasa Orde Baru Jenderal Soeharto baru saja jatuh, konsolidasi demokrasi belum terjadi dan konflik antara serta agama bermunculan di berbagai pelosok tanah air. Salah satunya di Poso. Perang saudara di berbagai wilayah itu mengancam Indonesia menjadi seperti apa yang sekarang dialami oleh Suriah dan juga Irak. Negara yang semula damai dan relatif sejahtera, namun kemudian hancur porak-poranda akibat perang yang mengatasnamakan agama. Untungnya di tingkat lokal ada tokoh-tokoh seperti Haji Adnan ini. Mereka berada di lapangan di tengah konflik dan peperangan. Namun begitu, dengan kepala jernih dan hati bersih, mereka mampu mendorong terjadinya dialog di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mewujudkan kembali perdamaian. Mari kita berkomunikasi. Apa maunya umat Islam dan apa maunya umat Kristen? Kalau ada komunikasi itu, tentunya kita bisa mengamankan daerah ini. Apa yang beliau lakukan? Itulah yang terbaik. Maka jadilah deklarasi Malino itu. Dengan deklarasi Malino, di sinilah kita berangkat bersama-sama, membina kerukunan, membina kedamaian yang ada di Poso ini. Dan itu saya anggap bahwa suatu tindakan yang berlian. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Konflik dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Kabupaten Poso sendiri memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa dan mayoritas Kristen Protestan di dataran tinggi. Juga terdapat pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan dan dari Gorontalo. Di masa Orde Baru, Kabupaten Poso merupakan salah satu fokus program transmigrasi pemerintah. Karenanya, Poso menjadi daerah yang kaya akan keragaman. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan bila dikelola menggunakan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di pihak lain, ini juga menjadi sumber kerentanan. Konflik antar ras dan agama mudah tersulut. Konflik Poso dipicu kejadian pada malam Natal 24 Desember 1998 yang kebetulan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebuah informasi yang telah mengalami bias tersebar. Beredar kabar tindak kekerasan yang melibatkan dua pemuda dari latar belakang agama berbeda. Perwakilan tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya adalah minuman keras. Polres Poso pun menyita ribuan minuman keras dan kemudian dihancurkan. Namun begitu, bentrokan kembali terjadi di antara kedua kelompok pemuda ini. Selama beberapa waktu, peperangan terus terjadi. Sampai-sampai ketika eskalasi konflik meninggi, rumah-rumah milik warga dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Suatu hari, anggota Brimob tidak sengaja menembaki kerumunan massa
dan menewaskan seorang pemuda. Terjadi amuk massa. Hingga pasukan Brimob dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih berlanjut. Pangdam Wirabuana waktu itu, Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro, akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran pun mereda. Kejadian di bulan Mei tahun 2000 merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Pada periode ini, terjadi beberapa kejadian penculikan, pembunuhan, dan pembakaran rumah ibadah. Setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar Operasi Sadar Maleo. Konflik Poso diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Sebelum penandatanganan deklarasi, dirinci bahwa konflik ini telah menewaskan 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Ketika Poso dilanda konflik, Haji Adnan adalah satu dari sedikit tokoh masyarakat yang memilih dan berani tetap bertahan. Ia tidak lari, ia tidak pergi demi menyelamatkan diri dan keluarganya. Di tengah-tengah konflik yang memanas, bersama tokoh-tokoh lain, Haji Adnan mencurahkan seluruh perhatian dan kemampuannya demi melindungi warga Poso, menyelamatkan para warga. Haji Adnan menjadi orang tua yang menghujani warga dengan perhatian, dan hal inilah yang menjadikannya begitu melekat di hati warga Poso. Haji Adnan ini pula yang tiada henti-hentinya mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikai di Poso bersedia meredakan emosi dan mulai menjalin dialog. Salah satu pelajaran penting dari sosok Haji Adnan adalah kengototannya untuk menghindari sikap saling curiga atau saling menuduh. Rupanya, ajaran agama inilah, yakni menghindari berburuk sangka, yang menjadi kunci utama perdamaian bisa kembali terwujud di Poso. Sementara, orang-orang yang berperang terus memendam amarah dan dendam, yang ujung-ujungnya adalah mencari korban di pihak lawan. Haji Adnan menjadi orang pertama yang menghilangkan prasangka buruk. Dari segelintir orang yang kukuh menumbuhkan sikap tak berprasangka buruk ini, secara perlahan muncul rasa saling menghormati dan akhirnya saling percaya. Dari situlah perdamaian mungkin terjadi untuk diwujudkan. Sosok Haji Adnan, sebagaimana didokumentasikan dalam buku Panglima Damai Poso, harus menjadi inspirasi bagi kita semua, anak-anak negeri yang memegang teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tokoh-tokoh seperti Haji Adnan inilah yang mampu merekatkan kembali tenun kebangsaan kita, seraya menghindarkan Indonesia dari mengalami nasib buruk seperti Suriah, Irak, dan juga Afghanistan. Lalu, apa kata Haji Adnan tentang kondisi di tanah air sekarang ini, khususnya di Poso? Rupanya masih terbersit kecemasan dalam dirinya. Menurutnya, saat ini salah satu potensi konflik yang bisa membawa kita pada kehancuran bangsa adalah radikalisme dan terorisme. Ia percaya dua ancaman tersebut dapat menyasar siapa saja. Karenanya, ia mewanti-wanti masyarakat, generasi penerus, untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Terlebih karena radikalisme dan terorisme kerap bersembunyi di balik mimbar agama. Lelaki yang ikut mendirikan beberapa yayasan pondok pesantren di Poso itu mengaku sangat mengapresiasi sepak terjang Densus 88 yang telah bekerja sangat serius dan profesional dalam memberantas radikalisme dan terorisme.
Menurutnya, Densus bukan hanya sukses menindak pelaku teror, tetapi juga dalam mengawal agar ideologi radikal dan teror tidak berkembang dan memakan lebih banyak korban. Yang juga penting, pesan dari Haji Adnan, ia menyerukan penanggulangan radikalisme dan terorisme bukan semata tugas Densus dan kepolisian secara umum. Ini adalah tugas seluruh komponen masyarakat. Kerja-kerja kontra narasi dan ideologi seperti yang dilakukan Densus 88 harus kita lakukan juga. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan atas nama apapun demi terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, dan kesatuan di negara Indonesia. Begitu pesan Haji Adnan Arsal, sang Panglima Damai dari Poso. Ya mudah-mudahanlah semua teman-teman yang ada mantan teroris itu di seluruh Indonesia maupun dimanapun mereka berada mau hidup dan mereka diterima di masyarakat, insya Allah. Itu barangkali komentar saya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.